Awal Injil masuk di tanah Malesung atau tanah Minahasa tempo dulu adalah pertama kali disebarkan oleh para misionaris Katolik. Sebelum Injil masuk di tanah Minahasa, penduduknya waktu itu masih menganut kepercayaan politeisme yang menyembah begitu banyak dewa. Nah, animisme, dinamisme, bahkan tahayul sangat diakrabi oleh masyarakatnya pada saat itu. Ketika Injil masuk di tanah Minahasa, secara perlahan tapi pasti orang Minahasa yang dulunya disebut sebagai orang Alipuru atau penduduk asli beralih menjadi monoteis. Pergeseran dari penganut politeisme ke monoteisme ini memiliki sejarah yang panjang dan penuh perjuangan bahkan pengorbanan. Untuk menentukan kapan Injil masuk di tanah Minahasa memang tidak ada data yang akurat dan pasti. Kita hanya memiliki data perkiraan yang dihubungkan dengan datangnya bangsa Eropa yang mencari rempah-rempah di kepulauan Indonesia. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang muncul di daerah Minahasa sekitar tahun 1512. Tidak jelas apakah kehadiran mereka langsung memberitakan Injil atau hanya sekedar tujuan dagang saja. Nanti di sekitar tanggal 28 Juli 1563, sebuah surat dari Pater Diego Magalhães yang ditujukan kepada Pater Mascarenhas di Lisabon, Portugal, mengungkap bahwa pada tahun 1563, Pater Diego Magalhães telah membaptis sekitar 1.500 orang, termasuk Raja Siau yang kebetulan berada di Manado pada saat itu. Dalam pembaptisan itu, Raja Siau mendapat nama yang baru yaitu Hieronymus. Sebelum Pater Diego Magalhães mengadakan pembaptisan massal pada tahun 1563 di Manado, yang berlangsung selama 15 hari, ada juga data yang mengatakan bahwa orang Spanyol sudah muncul di daerah ini sekitar tahun 1547. Sekalipun tidak diberitahu bahwa mereka juga mengadakan kristenisasi, tetapi dari tulisan seorang pater Jesuit bernama Hubert Jacobs tentang rencana Franciscus Xaverius untuk mengadakan pemantapan agama Kristen di Sulawesi Utara Manado dan di Toli-Toli, dapat dipastikan bahwa sebelum kehadiran Pater Diego Magalhães sudah ada orang Kristen di tanah Minahasa ataupun Manado. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa Injil Kristus telah masuk di tanah Minahasa sekitar pertengahan abad ke-16 dan itu dilakukan oleh para misionaris Katolik baik dari Portugis maupun Spanyol. Nah, untuk dapat memahami dengan jelas sejarah masuknya Injil Yesus Kristus di tanah Minahasa, ternyata kita tidak dapat mengabaikan perubahan peta politik yang terjadi di Eropa, yang secara otomatis membawa dampak besar serta perubahan amat mendasar pada pekerjaan misi di tanah Minahasa, yakni dari misi orang Katolik ke misi sendeling umat Protestan. Reformasi yang terjadi di Eropa oleh Martin Luther yang ditandai dengan penempelan 99 dalil mengenai penghapusan siksa dalam bahasa Latin di pintu gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 ternyata sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat yang ada di Eropa. Pengaruh reformasi itu tidak hanya terasa dalam kehidupan beragama, tetapi juga berdampak amat besar pada kehidupan bidang sosial, politik, bahkan ekonomi. Dari perubahan arus politik di benua Eropa itu, ujung-ujungnya membawa perubahan fundamental bagi pekerjaan misi di tanah Minahasa. Selang beberapa waktu setelah terjadinya reformasi di Eropa, negeri Belanda yang dahulunya menganut agama Katolik berganti menjadi Protestan. Pada sekitar tahun 1550, jemaat-jemaat aliran reformator John Calvin sudah terbentuk, tetapi masih hidup dalam penindasan. Sebab Raja Spanyol yang menjajah negeri Belanda waktu itu masih setia kepada Raja Katolik di Roma. Nah, tetapi penindasan itu tidak berlangsung lama karena terjadi perlawanan yang sangat sengit dari orang-orang Belanda yang sudah Protestan. Pada tahun 1590, daerah Belanda bagian utara telah menjadi satu negara yang merdeka.
sekalipun peperangan masih sering berlangsung dahsyat. Kemerdekaan negeri Belanda itu ternyata memberi kesulitan yang amat besar bagi gereja Katolik di Roma, dan hal itu berdampak pada pekerjaan misinya di luar negeri termasuk Minahasa. Ketika perang berkecamuk hebat di daratan Eropa sekitar tahun 1596, orang-orang Belanda datang ke Indonesia dan merebut daerah-daerah yang telah dikuasai oleh orang Portugis. Dengan begitu, keberadaan pekerjaan misi Katolik menjadi terancam. Padahal komunitas umat Katolik di tanah Minahasa sudah mulai terbentuk dan maju pada saat itu. Nah, hingga pada tahun 1602, dibentuklah lembaga kongsi perkapalan oleh pemerintah negeri Belanda yang dinamakan Verenigde Oost-Indies Company, yang amat dikenal dengan sebutan VOC. Lembaga inilah yang menjalankan roda pemerintahan Belanda di seluruh daerah jajahannya, termasuk mengatur urusan gereja yang ada di dalamnya. Kehadiran dari VOC di awal abad 17 itu membuat misionaris Katolik tidak leluasa lagi menjalankan pekerjaan misinya. Akibatnya, sebagian besar pemeluk Katolik baik yang di Maluku maupun di tanah Minahasa berpindah menjadi Protestan. Nah, di mata orang Belanda yang Protestan pada saat itu, para penganut Katolik dianggap identik dengan orang Spanyol atau Portugis, yang mungkin saja mengancam keberadaan bangsa Belanda di negeri jajahannya. Karena itu, untuk menghapuskan bayang-bayang pengaruh politik Spanyol dan Portugis bagi masyarakat jajahan, bangsa Belanda mengadakan tekanan bagi umat Katolik, bahkan mengusir para misionaris yang ada di daerah kekuasaan VOC, karena dianggap mata-mata Portugis. Tetapi pengusiran dan penekanan ini terjadi karena kepentingan politik dan ekonomi semata, bukan lebih karena agama. Akibat sentimen politik itu berakhirlah kegiatan misi Katolik di tanah Malesung, dan pada tahun 1660 orang Spanyol yang kalah perang berangsur-angsur meninggalkan Manado dan Minahasa. Nah, pada tahun 1663 setelah Spanyol meninggalkan Ternate dan beralih ke Manila, datanglah DS Burun ke Minahasa sebagai seorang perintis misi di VOC. Kemudian disusul dengan datangnya DS Franciscus Dionysius dan DS Isaacus Huisman. Keduanya meninggal di Manado. DS Dionysius meninggal tahun 1674 dan DS Huisman meninggal pada tahun berikutnya. Setelah meninggalnya kedua pendeta tadi, datanglah pendeta Montanus. Nah, kehadiran pendeta Montanus ternyata tidak hanya sekedar melayani petugas-petugas VOC, tapi ia juga sempat memberitakan Injil pada penduduk pribumi. Bahkan berhasil mengumpulkan cerita-cerita rakyat tentang kerajaan-kerajaan tua di Sulawesi Utara. Dari tulisan-tulisan pendeta Montanus, kita diberitahu bahwa di abad 17 sudah ada kerajaan Manado yang berkuasa di daerah pantai yang meliputi Bolaang, Gorontalo, Tanjung Pulisan, dan Selat Bangka atau Lembe. Dari Manado, pendeta Montanus berangkat ke Tarahuna dan meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1676 di sana. Berikutnya ada juga beberapa pendeta yang berkunjung ke Manado, yang sekalipun tidak lama menetap, tapi kehadiran mereka cukup membantu perkembangan Injil di tanah Minahasa. Salah seorang di antaranya adalah DSG Peregrinus yang berkunjung ke Manado sekitar tahun 1677. DS Peregrinus itu kemudian menjadi pendeta dan ia dipercayakan menjabat sebagai supervisor bagi gereja-gereja yang ada di Manado. Setelah hampir 3 tahun melayani, ia meninggal dunia pada tahun 1680. Sekitar awal abad ke-18, datang lagi DS Arnoldus Brans. Pendeta ini setelah melayani beberapa waktu di Manado langsung meneruskan perjalanan ke Bolaang Mongondo. Pada tahun 1705 ia mendirikan sekolah di sana, dan sampai dengan tahun 1728 ketika DS Georg Hendrik Wernli yang berasal dari Swiss melayani di Manado, sudah ada sekitar 616 orang Kristen Protestan. Namun amat disayangkan setelah kedatangan DS Wernli, kita tidak dapat informasi lagi tentang para sendeling yang datang ke tanah Minahasa. Nanti sesudah VOC mengeluarkan satu ketentuan bahwa penginjil-penginjil yang dikirim ke Manado harus menguasai bahasa Melayu karena mereka akan menginjil sampai ke pedalaman,
Barulah kita memperoleh berita tentang kehadiran para Sendeling selanjutnya. Itu pun nanti terjadi sekitar tahun 1785 dengan datangnya dua orang pendeta Belanda. Mereka itu adalah D.S. Rousselet dan D.S. John Ruben Adams. Pendeta Adams yang sudah menguasai bahasa Melayu dan dengan baik langsung ditempatkan di Tondano. Ia mengabarkan Injil Kristus sampai ke pesisir timur pantai Tondano di sekitar daerah Kapataran. Selain menguasai bahasa Melayu dengan baik, D.S. Adams sangat rapat bergaul dengan masyarakat. Ketika Tondano bergolak di tahun 1790 akibat dibunuhnya kepala Walak Pangalila oleh kompeni Belanda, D.S. Adams menyalakan kompeni. Akibatnya D.S. Adams ditarik dan dikirim kembali ke Ternate karena dianggap memihak pada orang-orang Tondano. Berkat kehadiran para Sendeling menjelang akhir abad 18, hampir seluruh kepala Walak di Manado, Tonsea, Tumbariri, Atep, dan Minawanua, Tondano sudah memeluk agama Kristen Protestan. Kehadiran VOC di Indonesia awalnya sangat membantu perkembangan gereja Protestan. Ada beberapa pejabat VOC yang adalah jemaat biasa seperti Frederick de Houtman, Gubernur Ambon pertama, yang sudah mulai mengusahakan penerjemahan berbagai bagian dari Alkitab ke dalam bahasa Melayu, yaitu pada tahun 1605. Namun keeratan hubungan gereja dengan VOC dan kesungguhan VOC dalam mengasah gereja mempunyai dampak negatif terhadap citra dan perkembangan gereja. Dampak negatif itu adalah akibat dari perlakuan VOC terhadap penjajahan yang dia lakukan di daerah-daerah di Indonesia. Sekalipun VOC mendatangkan guru Injil dan pendeta dari negeri Belanda, mendirikan sekolah dan membiayai penerjemahan Alkitab, tetapi kepentingan dagangnya tetap menjadi hal yang paling utama. Dan itu dibalut dengan monopoli dagang yang sangat kejam. Karena itu terjadi ketegangan antara pejabat VOC dan para Sendeling. Para Sendeling menolak cara-cara VOC yang tidak sesuai dengan Injil. Nah, ketegangan ini nampaknya berakibat sampai ke negeri Belanda. Hingga akhirnya aktivitas Sendeling mulai awal abad ke-19 dilanjutkan oleh Nederlands Sendeling Genootschap yang lebih dikenal lagi dengan sebutan NZG.